Ketika roh pendendam yang dipicu oleh kejahatan 70 tahun yang mengerikan bangkit ke dalam tubuh seorang pria bernama Johnny yang terkubur membusuk di dalam hutan. Di saat leontin miliknya diambil oleh sekelompok orang, ia bangkit dan sangat ingin mengambilnya kembali. Seorang wanita yang menjadi korban pembunuhan berawal dari si Johnny menghampiri lalu menyerang wanita itu. Tidak ada tempat lari baginya sehingga ia terjebak di tebing yang curam. Yeah, I figure we got like 20 minutes before Brody claims all the ghosts for herself. Di menit-menit awal film ini memperlihatkan sebuah bangunan yang runtuh. Disebutkan dalam film ini ialah menara api. Tempat di mana seorang pria yang terkubur bersamaan dengan menara api itu runtuh. Dia adalah Johnny. Beberapa orang yang terdengar berbicara lalu mengambil sebuah liontin yang tergantung di sebuah besi yang menancap di tanah. Dan di saat mereka berlalu pergi membawa liontin itu, pria yang bernama Johnny itu bangkit. Di saat ia mengetahui liontin miliknya diambil oleh seseorang, tubuh Johnny yang telah membusuk kembali bangkit. Lalu ia pun berjalan seperti mayat hidup. Johnny terlihat fokus ke satu arah, yaitu mencari orang yang telah mengambil leontinnya, dan terus berjalan melewati hutan. Ia melihat bangkai hewan yang telah mati terjebak oleh sebuah perangkap. Ya, mungkin hewan itu sudah berminggu-minggu terjebak dan akhirnya membusuk. Johnny kembali berjalan meninggalkan bangkai hewan itu. Ia menemukan sebuah tanda dan membawanya keluar dari dalam hutan. Menemukan sebuah rumah yang terlihat dari kejauhan. Tak apa yang ada di pikirannya si Johnny, ia berjalan seperti monster yang akan memakan siapa saja yang berada di depannya. Ketika itu, terlihat mereka sedang berbicara dengan seorang pria yang tengah membawa liontin itu. Hingga nyaris tidak terlihat oleh pemilik rumah saat Johnny telah berada di belakangnya dan terus berjalan memasuki pintu belakang. Di saat si Johnny berada di dalam rumah itu, masih jelas terbayang olehnya liontin itu mengingatkannya kembali tentang ayahnya saat melihat sebuah foto. Mungkin saja itu adalah rumahnya dulu. Pria pemilik rumah itu terkejut melihat seseorang yang berada di dalam rumahnya. Ia pun menghampiri si Johnny. Melihat tampang seperti monster, pria itu ketakutan. Lalu akhirnya ia menembak si Johnny. Tembakan itu mengenai dada kiri Johnny, namun itu tidak berarti apa-apa baginya. Sepertinya ia kebal dengan tembakan. Lalu ia pun merebut senjata itu. Pria yang ketakutan terus berlari memasuki hutan. Sementara itu, Johnny terus mengikutinya. Pria tua yang berusaha menyelamatkan diri menghindar dari Johnny malah terkena jebakan hewan yang menjerat kakinya. Johnny meremukkan wajah pria itu hingga ia tewas seketika. Lalu ia kembali ke rumah itu lagi untuk mencari leontin tersebut. Namun, Johnny tidak menemukannya. Ketika itu, ia hanya menemukan sebuah kalung yang berbeda. Johnny merasa pria itu bukanlah orang yang telah mengambil leontin miliknya. Lalu ia pun kembali berjalan memasuki hutan melewati mayat pria yang telah ia bunuh itu. Ketika malam harinya, Johnny terus berjalan dan melihat sebuah mobil yang melintas di dalam hutan. Terlihat olehnya beberapa pemuda yang camping di dalam hutan itu. Johnny menduga salah seorang dari mereka dialah yang telah mengambil leontin itu. Johnny mengikuti mereka sampai di mana tempat mereka berkumpul. Ia terus memperhatikan gerak-gerik mereka dari dalam semak-semak. Salah seorang dari mereka bernama Ehren. Pria itu bercerita tentang kisah yang mereka namakan pembantaian pinus putih. Dahulu kakeknya pernah tinggal di hutan itu sekitar 70 tahun yang lalu. 100 mil dari segala arah disewakan perusahaan penebangan kayu. Mereka mendirikan toko di camp menjual segalanya untuk para penembang kayu. Namun mereka menaikkan harga yang tidak sepantasnya. Ayah Johnny orang yang mengelola toko itu. Mereka marah, biasa melampiaskan kemarahan mereka kepada Johnny, anak yang keterlambatan mental. Suatu hari, seorang penebang kayu tersandung oleh mobil mainan Johnny, membuat ia terjatuh hingga kakinya patah. Berbulan-bulan ia mengalahkan Johnny karena kejadian itu. Sampai akhirnya mereka memutuskan memberi pelajaran. Suatu hari, ia membisikkan kepada Johnny bahwa mereka menemukan sekantong mainan.
Dia harus menemui mereka di menara pembakaran tua. Johnny pun menyelinap keluar kemah pada malam hari. Dia sangat bersemangat dan memanjat puncak menara, namun ia tidak menemukan mainan itu. Hanya laki-laki bertopeng petugas kebakaran tua yang menyeramkan. Mereka berhasil menakut-nakuti Johnny hingga ia jatuh dari menara, membuat lehernya patah saat menyentuh tanah. Mereka ketakutan lalu memasang topeng pemadam kebakaran ke kepala Johnny. Edgar terlihat sedang bermain sendirian di sana, lalu jatuh dari ketinggian. Ayahnya sempat mengetahui siapa yang telah membunuh Johnny. Pertengkaran pun terjadi. Namun ayah Johnny juga meninggal. Orang yang membunuhnya mengaku ia hanya ingin membela diri. Perusahaan tidak ingin ada masalah. Ketika Aaron sedang menceritakan peristiwa itu, seorang temannya berkata, itu bukanlah pembantaian, namun pembunuhan ayah dan anak. Aaron mengatakan pembantaian itu terjadi setelah seminggu kemudian. Beberapa eksekutif dari perusahaan muncul di camp, dan setiap orang lalu mati. Penebang pohon terkoyak-koyak. Setelah mendapatkan donasi dari perusahaan, mereka menutup tokonya. Polisi memutuskan ada hewan yang masuk dan mencabik-cabik dagingnya. Salah seorang polisi melihatnya. Dia seorang laki-laki penjaga hutan dengan memakai topeng. Dia juga tidak mengatakan pelakunya pria yang bertopeng itu. Namun ada juga yang mengatakan pelakunya pria yang bertopeng. Dan ada juga yang mengatakan itu adalah Johnny yang mencoba membalaskan dendamnya. Mereka pun tertawa. Temannya berkata, itu sebuah cerita yang menarik. Good story. Our minds, guys. Yeah, we know you want to shut the fuck up. Kumpulan pemuda itu membubarkan acara cerita-cerita mereka, lalu masuk ke dalam camp. Johnny berkeliaran memantau mereka dari luar. Lalu ia mengambil sebuah besi yang terlihat seperti gergaji besi. Dari luar, Johnny melihat mereka sedang berbicara dengan temannya. Salah seorang dari teman mereka berbicara, ia ingin buang air. Teman wanitanya seperti menggodanya. Ia pun berlalu pergi meninggalkan teman wanitanya itu. Sementara itu, Johnny telah mengintainya dari kegelapan, sambil menenteng sebuah besi di tangannya. Si Johnny yang dipenuhi rasa dendam, berjalan perlahan mengikuti pria itu memasuki hutan. Tanpa ia sadari, si Johnny telah berada di belakangnya. Di balik pohon, ia memasukkan besi ke dalam mulut pria itu, hingga kepalanya putus, dan ia pun tewas seketika. Johnny menyeret mayat pria itu ke sebuah gudang. Di sana si Johnny melihat sebuah topeng kebakaran. Johnny meninggalkan mayat pria itu di sana. Terlihat beberapa foto dalam rumah itu. Mungkin itulah orang-orang yang telah menganiayanya dulu. Sungguh, ia ingin sekali menemui mereka dan menghabisinya. Siapa saja yang ia jumpai akan bernasib tragis. Johnny pun meninggalkan tempat itu dengan memakai topeng kebakaran sambil membawa sebuah rantai besi pengait dan sebuah kapak penebang kayu. Hingga sampai pagi harinya, si Johnny terus berjalan mencari siapa saja yang ia jumpai. Langkahnya terhenti ketika melihat dua orang wanita di tepi sungai. Mereka tidak menyadari bahwa si Johnny telah mengintainya dari seberang sungai. Dengan bergerak perlahan, Johnny menyeberangi sungai untuk menghampiri wanita itu. Sementara temannya pergi meninggalkannya. Saat temannya beranjak pergi, beberapa menit kemudian, wanita itu pun tenggelam ditarik oleh si Johnny hingga ia tewas. Si Johnny kembali berjalan mengikuti teman wanitanya itu. Mungkin kalian penasaran bagaimana asli wajah si Johnny. Jika kalian melihatnya, mungkin kalian akan muntah. Mungkin juga itu alasannya ia tetap memakai topeng. Adegan di film ini terlihat cukup sadis. Maaf jika beberapa adegan dalam film ini terpaksa saya sensor, teman-teman. Ketika si Johnny menghampiri wanita itu, ia berteriak histeris, namun tidak ada jalan untuk kabur, menyelamatkan diri. Sementara di depannya ada jurang. Johnny memasukkan besi pengait itu tiba-tiba menembus perutnya, lalu mengaitkan kepala wanita itu. Ia pun lalu menariknya hingga kepala itu melipat masuk ke dalam perutnya. Tidak sampai di situ, Johnny membuang mayat itu jatuh ke dalam sungai. Johnny kembali memasuki hutan, berjalan ke tempatnya semula, lalu mengambil kapaknya ia tancapkan pada sebuah tunggul pohon. Beberapa teman-teman kelompok pemuda itu terlihat kehilangan kunci mobilnya. Tanpa mereka tahu, Johnny berada di balik pohon, sedang memegang kunci mobil yang sedang mereka cari. Ia heran ketika melihat sebuah kapak yang ia temukan, lalu ia pun pergi. I'm sorry, Colt's dead.
Johnny membuat kebisingan dengan meletakkan sebuah kayu di klakson mobil tersebut. Seorang dari temannya merasa heran siapa yang telah melakukan itu. Johnny kembali tiba-tiba telah berada di belakangnya. Sebuah tembakan dari seorang temannya berhasil menghentikan Johnny yang hampir saja membunuh temannya itu. Setelah beberapa menit kemudian, si Johnny kembali bangkit. Ia melemparkan kapak yang berada di tangannya, menancap ke kepala salah seorang temannya itu. Sementara temannya terluka tidak bisa berbuat apa-apa saat Johnny semakin mendekat. Lalu menimpakan sebuah batu ke kepalanya hingga ia juga tewas. Johnny memeriksa suku-saku pria itu, namun ia tidak menemukan leontin yang sedang ia cari. Dua orang temannya datang. Johnny melihat leontin itu dipakai oleh seorang wanita salah satu kelompok pemuda itu. Ia langsung saja melemparkan kapak ke arah wanita itu. Hampir saja kapak itu nyangkut di kepalanya. Mereka pun lari meninggalkan si Johnny yang semakin gila. Johnny kembali berjalan mengikuti arah kemana mereka lari, hingga membawa mereka ke sebuah tempat. Ketika itu mereka melaporkan kepada petugas keamanan hutan jika ada seorang pria yang menyeramkan telah membunuh beberapa temannya. Petugas keamanan itu telah mengetahui ia adalah Johnny. Saat ia muncul, mereka menembak Johnny hingga ia tumbang seketika. Johnny got up 10 years later. Mereka mendekati Johnny yang terkapar. Mereka merencanakan akan membakar Johnny. Tiba-tiba, Johnny kembali bangkit dan meraih senjata yang ia pegang. Hingga akhirnya pria itu tidak bisa berbuat apa-apa saat Johnny menepukkan tulangnya, lalu menyeret pria itu ke dalam tempat pembelahan kayu dan memotong-motong bagian tubuhnya. Pria itu terlihat hanya terdiam saat Johnny menyeretnya masuk ke dalam mesin pemotong kayu sampai ia akhirnya meninggal. Johnny kembali berjalan masuk ke hutan, mencari orang yang berlari di dalam hutan itu. Salah seorang di antaranya mencoba menghadang Johnny. Ia kesal, apapun masalahnya, sampai Johnny begitu menggila. Namun akhirnya ia juga tewas di tangan Johnny. Come on, you ugly son of a bitch! We're right! Melihat temannya dibunuh oleh pria seperti monster itu, ia sangat ketakutan. Dengan perlahan, ia meletakkan jebakan dan jerigen tempat minyak yang telah ia rencanakan untuk membakar Johnny. Dan juga meletakkan leontin yang ia pakai. Wanita itu pun berlari pergi meninggalkan si Johnny. Wanita itu terus berjalan keluar dari dalam hutan hingga sampai pagi harinya. Hutan itu semakin mencekam. Setelah ia menemukan jalan raya, setelah sekian jauh ia berjalan, ia menemukan sebuah mobil. Wanita itu meminta tolong hingga akhirnya ia diselamatkan oleh seseorang, lalu membawanya pergi meninggalkan hutan tersebut. Di sepanjang jalan, pengemudi itu bertanya apa yang telah terjadi menimpanya sampai ia berdarah-darah. Saat itu ia bercerita ia diserang oleh beruang, hanya ia selamat sementara teman-temannya telah meninggal. Karena kecapean, ia tertidur. Wanita yang menyelamatkannya itu melihat luka di kakinya. Ia pun berhenti dan membalut lukanya itu. Namun ia berkata, ia tidak apa-apa dengan lukanya itu. Ia hanya ingin pergi secepatnya meninggalkan hutan tersebut. Terlihat dari wajahnya, ia sangat ketakutan. Ia khawatir bisa-bisa pria monster itu kembali muncul dari dalam hutan. Namun leontin itu sepertinya telah diambil dan akhirnya tamat.